Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam forum kajian Cangkir Tasawuf episode yang ke-173. Kita akan melanjutkan kajian-kajian kita terkait dengan ketauhidan. Dalam beberapa episode yang terakhir, baik di Cangkir Tasawuf maupun Islam Futuristik, kita melakukan kajian ketauhidan yang sangat mendalam, yang secara simultan kita lakukan dalam sudut pandang saintifik maupun secara filosofis. Semuanya berbasis dari dalam informasi Al-Quran Al-Karim, dan kemudian kita cocokkan, kita kaitkan dengan fakta-fakta ilmiah. Ujung-ujungnya adalah kita berharap berproses untuk semakin memahami eksistensi Allah dan kemudian terus mendekatkan diri kepadanya, mengenalnya, dan kapanpun kita kembali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan melakukan kajian yang menarik berdasarkan pertanyaan. Kalau di episode yang lalu kita telah membahas bahwa baik dan buruk itu berasal dari Allah, dan itu adalah sebuah pertanyaan yang kontroversial yang sering kita dengar dan kita ragu-ragu memberikan jawabannya. Maka di episode yang lalu kita telah memberikan kesimpulan atau mendapat kesimpulan bahwa memang Al-Quran yang menceritakan baik dan buruk itu semuanya berasal dari Allah. Karena memang iblis sebagai agen keburukan, kejahatan itu pun adalah ciptaan Allah. Sebagaimana malaikat yang digambarkan sebagai simbol kebaikan itu juga adalah ciptaan Allah. Tetapi kita butuh memahami secara proporsional bahwa keburukan-keburukan itu seringkali atau selalu disebabkan oleh keputusan-keputusan kita sendiri yang kita ini begitu terbatasnya. Oke, detailnya bisa Anda lihat kembali, simak kembali di episode yang lalu, Cangkir Tasawuf episode 172. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang juga sangat menarik dan sering dipertanyakan dan muncul di forum kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini boleh membayangkan Allah? Sebuah pertanyaan yang sangat mendalam dan kontroversial dan tidak mudah untuk memberikan jawaban secara lugas. Tetapi kalau kita mengkaji kembali dari tuntunan kitab suci kita, sesungguhnya Allah sudah menjelaskan tentang hal itu. Maka hari ini kita akan melakukan kajiannya secara tersistematika dan terstruktur, baik dari dalam Al-Quran Al-Karim maupun menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah. Sahabat sekalian, membayangkan Allah itu adalah sebuah proses atau sebuah peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan orang yang sedang melakukan perjalanan spiritual. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa kawan kita yang mempertanyakan itu memang mengalami hal itu, tetapi dia tidak sendirian. Saya sangat sering mendapat pertanyaan ini selama bertahun-tahun. Pada kenyataannya, banyak orang ketika berinteraksi dengan Allah itu membayangkan Allah. Misalnya, ada yang ketika sholat membayangkan sedang menghadap Allah. Dan bayangannya menghadap Allah itu Allah berada di depannya. Bahkan ada yang menggambarkan duduk di singgasana, di kursi katanya. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan tentang kursi Allah atau mungkin arsy Allah. Lantas imajinasinya memberikan bayangan kepada dia bahwa Allah itu berada di hadapannya karena dia sedang menghadap Allah dan kemudian Allah duduk di atas singgasananya. Ada lagi yang sudah lebih baik pemahamannya, menggambarkan arsy Allah, singgasana Allah itu bukan di hadapan kita yang begitu kecilnya, melainkan di langit. Lantas dia membayangkan langit, Allah berada di langit. Tetapi muncul pertanyaan yang lainnya, kalau Allah di langit, apakah Allah tidak berada bersama kita di sini?
Tetapi poin pentingnya adalah terjadi imajinasi ketika berinteraksi dengan Allah dan membayangkan ars sebagai kursi singgasana yang nun jauh di sana di langit. Atau ada juga yang membayangkan Allah itu berada di Ka'bah. Karena dia memahami bahwa Ka'bah itu adalah Baitullah. Bait itu adalah rumah, Baitullah adalah rumah Allah. Lantas muncullah imajinasi bahwa Allah berada di dalam rumahnya, yaitu di dalam Ka'bah. Sehingga ada yang berpikiran, kalau kita tidak menghadap Ka'bah, maka kita tidak sedang menghadap Allah katanya. Tetapi kemudian ketika seseorang sholat kehilangan kiblatnya, entah karena di hutan, entah karena di atas kendaraan yang sedang bergerak dan seterusnya, dia kemudian mengalami kebingungan sendiri. Apakah tidak menghadap kiblat ini berarti tidak menghadap Allah? Ya, itu adalah imajinasi-imajinasi, bayangan-bayangan yang terjadi pada saat kita berinteraksi dengan eksistensi Allah. Bahkan di dalam Al-Quran di berbagai ayat Allah menggambarkan secara personifikasi tentang dirinya. Misalnya Allah menggambarkan maha melihat. Lantas apa yang terbayang di benak Anda? Allah memiliki mata. Digambarkan Allah maha mendengar. Lantas muncul bayangan di dalam benak kita Allah punya telinga. Allah berfirman, berkata-kata, Allah menggulung langit dengan tangannya dan sebagainya. Itu menjebak kita kepada untuk membayangkan, berimajinasi terhadap eksistensi Allah. Nah, bagaimana ini? Apakah boleh membayangkan itu? Atau sebagian guru kita mengatakan tidak boleh membayangkan, tapi kita sulit untuk menghindar dari berimajinasi membayangkannya itu. Sehingga muncul kegelisahan di dalam hati kita. Boleh enggak ya kita ini mengimajinasikan? Kalau tidak boleh, maka apa yang harus kita lakukan? Oke sahabat sekalian, kita akan mengkajinya di dalam beberapa menit ke depan ini agar mendapat gambaran yang komprehensif, yang lugas, yang tuntas tentang hal ini. Sahabat sekalian, manusia tidak bisa menghindarkan diri dari berimajinasi. Kenapa? Karena bahasa yang kita gunakan itu selalu memberikan imajinasi kepada kita. Ketika kita menyebut tangan, maka dengan otomatis di pikiran kita, di benak kita muncul gambar tangan. Ketika kita bicara tentang melihat misalnya, otomatis di benak kita muncul bayangan mata. Mendengar muncul telinga. Dan seterusnya. Setiap istilah, setiap diksi di dalam bahasa yang kita gunakan, maka selalu memunculkan imajinasi. Mulai dari yang paling nyata sampai yang paling abstrak. Misalnya yang abstrak itu adalah ketika kita bicara tentang perasaan. Sedih. Maka apa yang muncul di benak Anda? Suasana tentang kesedihan itu. Bahagia. Tenang, tentram, terharu, takut, khawatir, gelisah. Itu lebih abstrak, tetapi juga memunculkan imajinasi. Tidak bisa tidak, bahwa kita selalu terjebak kepada imajinasi atas bahasa istilah yang kita gunakan. Jadi sesungguhnya ini bersifat manusiawi saja. Poin pentingnya adalah apakah imajinasi kita itu menjebak kita di dalam pemahaman yang rendah ataukah pemahaman yang tinggi, yang advance. Kalau dalam pendidikan misalnya SD itu elementary, kemudian sekolah menengah, pertama maupun atas itu intermediate, kemudian kuliah S1, S2, S3 advance. Sangat canggih, sangat sophisticated. Nah, kita harus bergerak dari pemahaman-pemahaman yang bersifat imajinasi rendah menuju imajinasi yang tinggi. Nanti akan kita simpulkan pada akhir kajian ini. Tetapi poin pentingnya adalah kita ini berproses tidak bisa menghindari dari apa yang disebut sebagai imajinasi karena itu adalah kefahaman. Hasil dari proses
pemahaman terhadap segala macam realitas, termasuk bahasa yang kita gunakan. Seringkali kita memahami segala peristiwa dan eksistensi di sekitar kita itu dengan mengandalkan pada panca indera. Sesuatu yang kita lihat, kita punya imajinasi, memori tentang gambaran yang kita lihat itu. Ketika kita menyebut sesuatu yang pernah kita lihat, maka imajinasi gambaran yang pernah kita lihat itu dengan seketika muncul di benak kita. Menyebut makanan, muncul gambar makanan. Menyebut pohon, muncul gambar pohon. Menyebut mobil dan segala macam, itu akan muncul di benak kita. Termasuk yang kita dengar, termasuk yang pernah kita rasakan dengan lidah, termasuk yang pernah kita aromai dan kita pegang, kasar, halus, dan sebagainya. Itu adalah basis sensorik pada pemahaman manusia, yang kemudian saya tuliskan di dalam sebuah buku tentang kesadaran. Ada level-level kesadaran. Kesadaran yang bersifat indrawi itu adalah kesadaran yang paling rendah. Orang-orang belajar pertama kali memahami realitas ya dari kesadaran indrawinya itu. Bahkan dia mengatakan sesuatu itu ada ketika dia melihat. Ketika tidak melihat katanya nggak ada. Mana nggak ada buktinya, nggak bisa dilihat katanya. Itu adalah kesadaran paling rendah. Karena ternyata banyak hal yang tidak bisa dilihat sesungguhnya ada. Misalnya benda-benda yang ada di balik dinding, kita tidak bisa melihatnya karena terhalang. Bendanya tetap ada, tetapi indera kita, penglihatan kita tidak bisa menjangkaunya. Atau terlalu jauh sekali sehingga tidak kelihatan oleh mata kita. Atau sebaliknya terlalu dekat sampai nempel di mata kita, juga tidak kelihatan. Atau terlalu kecil, halus sekali, sel, kemudian molekul, kemudian atom, partikel subatomik dan seterusnya, juga tidak terlihat oleh mata. Tetapi barangnya ada. Kecil sekali tidak kelihatan. Atau besar sekali, sampai melewati jangkauan sudut pandang mata kita, maka kita juga tidak bisa melihat. Jadi sahabat sekalian, panca indera begitu terbatasnya. Tetapi itu dibutuhkan untuk membangun kesadaran. Tapi kesadaran level yang pertama, yang saya sebut sebagai kesadaran indrawi. Orang yang lebih pintar, lebih bijak, dia tidak akan terjebak oleh sekedar indera itu, melainkan menggunakan akal kecerdasannya. Nah, disinilah muncul ilmu. Maka saya menyebut kesadaran level kedua adalah kesadaran yang bersifat ilmiah. Kesadaran saintifik, kesadaran ilmiah, kesadaran kolektif karena dikembangkan oleh orang banyak dan dipersaksikan, disepakati terkait dengan sebuah kenyataan itu. Misalnya matahari itu besar atau kecil, penglihatan mata kita dengan mata telanjang menggambarkan atau memperoleh kesimpulan matahari itu kecil, cuma sebesar bola basket. Tetapi pengetahuan ilmiah kemudian menunjukkan ketika kita melihat dengan teleskop misalnya, melihat matahari itu sedemikian besarnya. Bintang-bintang yang dinyanyikan oleh anak-anak kita sebagai bintang kecil di langit yang tinggi, itu ternyata bukan benda kecil tapi benda besar. Jadi Anda melihat ada satu kekeliruan persepsi atas apa yang kita simpulkan dari kesadaran indrawi ketika dibandingkan dengan kesadaran ilmiah. Jadi kesadaran ilmiah itu lebih tinggi, intermediate sudah. Tidak lagi SD, mungkin SMP, mungkin sudah naik ke SMA. Nah, dari kesadaran ilmiah muncullah kesadaran ketuhanan. Ini lebih tinggi lagi. Pada orang-orang yang sudah mentok keilmuannya, dia akan menemukan adanya satu kekuatan, satu keteraturan, suatu hukum alam, ya, yang disebut oleh Al-Quran sebagai sunatullah, di mana itu menggambarkan adanya kekuatan, adanya kehendak, adanya kekuasaan dari Sang Maha segala-galanya yang mengendalikan semua itu.
Tidak semua orang bisa mencapai level yang ketiga ini, dikarenakan dia terjebak oleh kesadaran ilmiah katanya sudah segala-galanya. Padahal itu masih di level yang kedua. Kita melihat banyak para ilmuwan sekuler misalnya yang tidak mengenal Tuhan, dia berhenti di kesadaran level kedua itu. Padahal kalau dia lebih jujur, lebih jernih melihat masalah, open-minded, maka dia akan menemukan keteraturan, menemukan sebuah pola, sebuah hukum alam. Dan itu pasti muncul dari balik alam semesta ini, karena alam semesta ini pernah tidak ada. Nah, level yang keempat puncaknya adalah kesadaran ilahiyah yang bertauhid, di mana Tuhannya itu sang penguasa jagat raya itu bukan 2, bukan 3, bukan 10, bukan banyak, melainkan cuma satu saja. Oke, sahabat sekalian, secara ringkas saya cuma ingin menunjukkan adanya level-level kefahaman kita, itu nanti kaitannya dengan imajinasi seseorang. Di level yang pertama, seseorang akan berimajinasi terkait dengan kesimpulan sensoriknya, dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar, yang dirasakan, dan sebagainya. Tetapi begitu kita pelajari informasi dari dalam Al-Quran, maka dengan sangat jelas Al-Quran mengatakan, ketika bicara tentang Allah, maka Allah itu bukan seperti yang kamu lihat, bukan seperti yang kamu dengar, begitu. Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan, tetapi Allah lah yang melihat semua penglihatan itu. Nah, maka Allah berfirman di antaranya di dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia, Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi dengan sangat lugas, dengan sangat tegas Allah mengatakan bahwa dirinya itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan. Maka kalau kita membayangkan Allah seperti sesuatu yang terlihat, itu pasti keliru. Karena berlawanan, bertabrakan atau berselisihan dengan informasi dari Allah sendiri. Bahwa Allah itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan. Termasuk ada pendapat katanya, nanti pada saat kita berada di surga, di akhirat, akan bisa melihat dengan mata kita kepada Allah. Tentu saja itu adalah keliru, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata. Kenapa? Ya karena mata kita begitu terbatasnya. Kalau kita bisa melihat Allah dengan mata, maka Allah itu bukan maha besar, maha segala-galanya, melainkan terbatas oleh penglihatan kita. Di mana mata kita itu hanya bisa melihat cahaya pada skala 10⁻14 Hz. Di bawah itu nggak kelihatan, di atas itu nggak kelihatan. Bahkan terlalu terang nggak kelihatan, terlalu gelap juga nggak kelihatan. Jadi kalau kita mematok pemahaman kita terkait dengan eksistensi Allah harus terlihat, maka itu salah besar. Ya, ini kaitannya dengan imajinasi, bahwa Allah tidak bisa diimajinasikan. Sehingga di ayat yang lainnya lagi, kemudian Allah berfirman dalam banyak surat, dalam banyak ayat. Di antaranya misalnya surat Al-Ikhlas yang sering kita baca. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara dengan dia. Jadi kalau kita memiliki imajinasi terkait dengan Allah, sama sekali tidak bisa disetarakan. Ketika Allah bicara tentang melihat, maka tidak bisa disetarakan dengan penglihatan manusia. Maksudnya begitu. Ketika mendengar, tentu saja maha mendengar, tidak bisa disetarakan dengan pendengaran manusia. Segala macam bicara tentang Allah, maka tidak ada yang setara. Ya, ini adalah sebuah proses untuk mengembangkan imajinasi kita menjadi naik kelas, bukan hanya di level elementary terus, yang secara fisikal harus dengan penglihatan, dengan pendengaran dan sebagainya. Tidak ada yang setara dengan dia. Di ayat yang lain lagi dalam Asy-Syura 11, Allah mengatakan bahkan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya.
Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun. Itu memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika muncul imajinasi tertentu di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, maka kita kemudian seketika berkesimpulan bahwa bukan itu, karena laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun yang pernah terlintas di dalam pikiranmu, di dalam benakmu. Tetapi kita tidak bisa mengingkari bahwa muncul imajinasi-imajinasi terkait dengan bahasa yang kita gunakan. Tetapi kita terus mencoba mengembangkan itu menjadi semakin advance pemahaman kita terkait dengan eksistensi Allah. Jadi kesimpulan yang bersifat material, bendawi, yang sedemikian nyata dikarenakan kefahaman indrawi, itu pasti keliru. Tetapi bukan berarti lantas tidak boleh, melainkan yang harus terjadi kita kembangkan supaya semakin halus, semakin canggih, semakin advance, semakin sophisticated pemahaman kita terkait dengan Allah itu. Karena memang pemahaman manusia terus berkembang. Saya kasih contoh. Ketika Anda mendengar seseorang menyebut tubuh manusia, maka muncullah bayangan di benak kita, misalnya tubuh saya, tubuh Anda, ada kepalanya, ada tangan, ada kaki, dan seterusnya. Itu bersifat material, bendawi. Tetapi kalau kemudian pada orang-orang yang semakin berilmu, dia mempelajari diri manusia, bahwa diri manusia tersusun dari organ-organ. Ada yang disebut jantung, ginjal, liver, paru, pencernakan, dan otak. Lantas bayangan Anda atau imajinasi Anda itu menjadi lebih kompleks. Bahwa tubuh manusia itu di dalamnya ada organ-organ itu. Ada jantung, ada liver, ada ginjal dan sebagainya, termasuk otak. Orang yang belajar lebih banyak lagi tentang biomolekuler atau seluler, kemudian dia mendapat kefahaman bahwa tubuh manusia tersusun dari organ-organnya, tersusun dari sel-sel yang bentuknya sangat kecil, tidak kelihatan oleh mata telanjang, melainkan oleh mikroskop. Ternyata tubuh manusia tersusun dari unit-unit kehidupan yang paling kecil yang disebut sebagai sel itu. Jumlahnya berapa? Triliunan. Setiap 1 kilogram tubuh kita itu kira-kira tersusun dari 1 triliun sel. Sehingga tubuh saya misalnya 73 atau 74 kilogram, maka ini tersusun dari 73 triliun sel. Maka imajinasi kita tentang tubuh seseorang itu menjadi lebih kompleks, lebih canggih, lebih advance. Tidak lagi membayangkan sesuatu sosok yang hanya terlihat oleh mata, bahkan kemudian penyusunnya yang dari eksistensi yang tidak kasat mata. Yang kalau itu kita teruskan lagi, sel-sel tubuh kita tersusun dari molekul-molekul. Ada molekul airnya H2O, ada karbonnya, ada hidrogennya, oksigennya, sulfur, fosfor, natrium, kalsium, dan sebagainya. Di mana orang-orang yang mempelajari tentang biomolekuler pasti akan memiliki pemahaman yang lebih canggih, imajinasinya terkait dengan tubuh seorang manusia itu. Dan seterusnya terdiri dari atom, terdiri dari partikel subatomik, tersusun dari quark, tersusun dari partikel-partikel kuantum, dan seterusnya yang semakin canggih. Maka dia memiliki imajinasi yang sangat advance, yang sangat complicated atau sophisticated, ya. Canggih banget. Berbeda dengan pemahaman orang yang tidak paham ilmu itu. Dia hanya memiliki kesadaran indrawi, pokoknya yang kelihatan ya itulah eksistensi dia. Tetapi di kesadaran ilmiah, dia tiba-tiba memiliki kesadaran yang advance itu.
Jadi sahabat sekalian, kita tidak menghilangkan imajinasi itu, melainkan mengembangkan imajinasi itu menjadi lebih kompleks, lebih halus, lebih canggih, lebih sophisticated dan advance dibandingkan pemahaman level yang lebih rendah. Jadi kita sesungguhnya tidak perlu menyalahkan atau apalagi memarahi orang-orang yang masih memiliki kesadaran level pertama. Ya memang kemampuannya baru di situ. Seperti kita punya adik atau punya anak atau punya cucu ya yang masih TK, masih SD, di mana dia mengatakan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pada kesadaran indrawinya. Ya sudah, nggak apa-apa, tetapi akan terus kita kembangkan, kita didik, kita ajari, kita ajak diskusi dan sebagainya, supaya memiliki kesadaran pemahaman yang lebih baik terhadap realitas di sekitarnya. Nah, lantas kalau kita teruskan lagi perjalanan spiritualnya dari keilmuan, ilmiah, menuju perjalanan subjektivitas yang tinggi, yang sudah didahului dengan pemahaman-pemahaman indrawi dan pemahaman ilmiah, tetapi melanjutkan lagi di dalam proses spiritualitas yang lebih canggih dibandingkan sekedar pemahaman saintifik yang objektif, maka dia akan menemukan fenomena yang berbeda lagi dengan tingkat kecanggihan yang lebih hebat lagi, lebih halus lagi, di mana kesimpulan-kesimpulan yang bersifat ilmiah itu ternyata bisa saja mengalami pergeseran kesimpulan atau setidak-tidaknya menjadi lebih canggih, lebih halus, lebih kompleks dibandingkan pemahaman level yang sebelumnya itu. Nah, sahabat sekalian, poin pentingnya adalah telah terjadi proses pengembangan terhadap imajinasi kita. Tidak perlu dihilangkan. Nanti akan hilang dengan sendirinya terkait dengan pemahaman yang semakin baik terhadap realitas itu. Nah, di level spiritualitas itu, seseorang tidak lagi hanya mengandalkan indrawinya, tetapi indrawi yang dipandu, dilengkapi dengan kemampuan ilmiah. Nah, dua level ini dilanjutkan lagi ke level spiritualitas. Maka seseorang yang berjalan di level spiritualitas, dia menggunakan indranya iya, tapi juga menggunakan pendekatan saintifiknya iya secara ilmiah, tapi muncul lagi pendekatan yang lebih halus, yaitu menggunakan perasaannya. Ada hal-hal yang terkait dengan perasaan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara saintifik, secara objektif. Karena memang perasaan itu adalah satu bagian dari kecerdasan akal kita yang menangkap realitas subjektif, bukan realitas objektif. Terkait dengan realitas objektif itu bisa dipahami dengan menggunakan pendekatan saintifik. Misalnya gravitasi, yaitu objektif, objek benda mati, tentang listrik, tentang gaya-gaya alam semesta, tentang materi, tentang energi dan sebagainya, itu adalah realitas objektif. Tetapi ketika kita mulai merasakan ada perasaan-perasaan, misalnya sedih, gembira, terharu, bahagia, damai, dan sebagainya, itu adalah realitas juga, tetapi tidak bisa difahami secara objektif karena dia bukan objek. Itu adalah subjektif sifatnya. Karena itu seorang sains tidak bisa membuktikan secara objektif keberadaan bahagia. Kenapa? Karena bahagia bagi saya bisa tidak bahagia buat Anda atau tidak bahagia bagi orang yang lain, bahkan bikin marah, bikin sedih, bikin kecewa dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah realitas subjektif. Nah, Allah, Tuhan, Allah itu adalah realitas subjektif. Makanya tidak bisa dibuktikan secara objektif, secara menyeluruh. Terkait dengan pemahaman objektif, Allah cuma mengatakan bahwa di jagat raya ini banyak sekali tanda-tanda. Tanda-tanda keberadaan Allah bagi orang yang memikirkan, bertafakur itu artinya berpikir secara saintifik. Logis, rasional, analitik, empirik, ya pengamatan-pengamatan, ada data-data ilmiah dan sebagainya.
itu adalah bersifat objektif. Maksimum, kata Al-Quran, pendekatan objektif itu hanya mengantarkan dia pada tanda-tanda saja. Nah, orang-orang yang mengembangkan terus proses pemahamannya dari tanda-tanda ini, dia akan kemudian berusaha masuk ke level yang lebih tinggi, merasakan keberadaan yang tidak hanya bisa dilakukan atau difahami dengan tanda-tanda, melainkan harus dihadiri, berinteraksi dengan menggunakan pendekatan perasaan dia bahwa ini memang ada. Nah, ketika itu dilanjutkan, maka perasaan itu semakin tajam, maka dia akan mendapatkan kebenaran totalitas yang bersifat indrawi, ilmiah, ketuhanan atau ilahiyah, dan kemudian ketauhidan, di mana seluruhnya ini ternyata menunjuk kepada keberadaan yang satu saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, sahabat sekalian, disinilah kemudian Al-Quran menggambarkan bahwa pada orang-orang yang melakukan perjalanan spiritualitas, sudah melewati level-level di bawahnya, indrawi, ilmiah, ilahiyah, sampai pada ketauhidan, maka dia akan sampai pada pembuktian totalitas akan keberadaan eksistensi yang hakiki itu. Sehingga Al-Quran menggambarkan interaksi dengan Allah itu bukan berpikir lagi, tetapi merasakan. Ada istilah tafakur, berpikir secara ilmiah, secara objektif, tapi ada lagi istilah tazakkur, yaitu merasakan kehadiran Allah. Maka kaitannya dengan Allah itu berzikir, bertazakur, zikrullah. Itu tidak lagi berpikir, melainkan sudah ada di level yang lebih tinggi, sudah dimulai dari penginderaan, dari berpikir secara analitik dan saintifik, sampai kemudian dia bisa merasakan keberadaan eksistensi sejati itu. Poinnya kemudian adalah merasakan. Nah, disinilah sesungguhnya puncak dari perjalanan ketauhidan seseorang. Perjalanan spiritualitas yang menghantarkan dia pada keyakinan yang tidak terbantahkan, karena dia sudah mengalami, bukan hanya berpikir. Misalnya contoh nih tentang kebahagiaan. Kalau kita ini masih di level berpikir, kemudian mengatakannya begini, menurut saya bahagia itu ada, atau logikanya ini bahagia. Itu sesungguhnya Anda belum bahagia. Berbeda dengan orang yang sudah merasakan bahagia dan kemudian dia mengatakan rasanya bahagia banget. Nah, dia sudah ketemu dengan kebahagiaan itu. Yang ketika difikirkan dia masih berjarak dengan kebahagiaan. Tetapi ketika dia memasuki sebuah amalan, sebuah proses yang lebih halus, subjektivitas jalan, tetapi tidak boleh mengabaikan objektivitas, maka dia ketemu dengan apa yang disebut sebagai kebahagiaan itu. Nah, sahabat sekalian, disinilah puncak dari proses spiritualitas itu, merasakan. Sehingga Al-Quran menggambarkan orang yang sudah bertemu dengan Allah itu perasaannya, akhlaknya menjadi akhlakul karimah, yang dengan akhlak yang mulia itu dia bisa merasakan bukti-bukti eksistensi Allah hadir bersamanya. Nah, itulah yang digambarkan di dalam berbagai ayat, bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang sudah bisa merasakan, bukan sekedar memikirkan. Misalnya terkait dengan kesabaran, maka Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin dalam surat Al-Baqarah 153 misalnya. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar itu perasaan, sabar itu skill, bukan sekedar difikirkan, berjarak. Mungkin seseorang bisa mendefinisikan kesabaran adalah tidak tergesa-gesa, kesabaran adalah tahan uji. Nah, itu baru di level berpikir, belum di level mengamalkan dan kemudian bisa merasakan apa yang disebut sebagai kesabaran itu. Nah, ketika seseorang sudah berlatih kesabaran sampai dia benar-benar bisa sabar, maka innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar itu.
Demikian juga dengan orang yang ikhlas. Allah bersama dengan orang-orang yang ikhlas, sehingga digambarkan oleh Al-Quran, iblis itu tidak bisa mengganggu, menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Hanya orang-orang yang tidak ikhlas yang bisa disesatkan oleh iblis karena dia punya kepentingan, maka kepentingan itulah yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menyesatkan seseorang itu. Ya, dan sebagainya. Nanti akan kita lakukan kajian lebih mendalam lagi terkait dengan itu. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah di puncak spiritualitas seseorang akan menemukan rasa, bukan sekedar pikiran yang logis, yang rasional, yang analitik, yang empirik, yang scientific, tetapi sudah sampai pada rasa. Sehingga di ayat yang berbeda, misalnya dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, Allah menggambarkan orang-orang yang sudah menjadi hambanya, yang benar-benar hamba, bukan hanya berpikir menjadi hamba, tetapi sudah berproses menjadi seorang hamba. Itu adalah orang yang tidak lagi gelisah. Orang yang tidak lagi memiliki rasa ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, dan sebagainya, yang disebut sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang bahagia, jiwa yang ikhlas, jiwa yang sabar, dan seterusnya. Itulah orang yang telah berproses menjadi seorang hamba yang sebenarnya. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Oke sahabat sekalian, jadi kesimpulannya apa dari kajian kita kali ini? Apakah kita boleh membayangkan Allah pada saat berinteraksi dengannya atau dalam kondisi apapun? Ya, boleh, dalam arti bukan berhenti di dalam imajinasi yang level rendah, melainkan harus meningkatkan terus kefahamannya supaya imajinasinya itu menjadi lebih baik, lebih kompleks, lebih advance, lebih canggih, dan kemudian lebih halus sampai puncaknya dia bisa merasakan. Bukan lagi membayangkan, tetapi merasakan. Yang disebut sebagai nafsul mutmainnah adalah hamba-hamba Allah yang sudah sampai pada level merasakan itu, merasakan bahagia, merasakan kedamaian, merasakan ketentraman, merasakan keikhlasan, kesabaran, dan tidak ada rasa ketakutan karena semuanya disandarkan kepada Allah yang maha segala-galanya. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dan kegalauan sebagian sahabat kita yang mempertanyakan masalah ini di dalam forum kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.